Cu. Hilang. Oke, silahkan. Udah. Hello, good morning. We are from group 2. Before we start the interpretation, let me introduce the member of the group. There are Atika, Vicky Malakiano, Januarius Devianto Galing, Jumarlina, Kurnia Andriani Rendeng, Retno Wahyu Palupi, Rusnita, Sudiantari, dan Yulia Ramayanti. And I will tell you about the title of the research. The title of the research, an analysis of student difficulties in learning vocabulary view from motivation. A descriptive study to A afternoon class students of English Education Department KPGR IPGRI Pontianak. And research question. What are student difficulties in learning vocabulary review for motivation? Of the research, this is aim to find out students' difficulties in learning vocabulary review from the location. This conducted at IPGRI Pontianak. Population and sample. The participants in study are external class second semester, English Language Education Department with 33 students as the population and 33 students as the sample. Instruments of data collection. The quantitative method was Utilize. to conduct this descriptive study. And data analysis. Descriptive statistic was used to analyze the data in this study. Oke, kita akan masuk dalam interpretasi. Pembicara pertama, silahkan. Okay, let me introduce myself. My name is Atika. I will explain the result of the research. Atas B. In this study, research use universal is used to indicate, ini digunakan untuk mengindikasikan berapa banyak yang setuju dan tidak setuju dalam partisipasi statement ini. Setuju itu mendapatkan dari 4 dan sedangkan tidak setuju mendapatkan 2. Nah, ada 4 kategori di dalam kesulitan siswa dalam mempelajari kata ini. Yang pertama, pemahaman mahasiswa terhadap materi vocabulary yang telah dipelajari. Yang kedua, kemampuan mahasiswa terhadap materi vocabulary yang diberikan. Yang ketiga, pengaruh suasana kelas terhadap pembelajaran. Dan yang keempat, minat mahasiswa terhadap pembelajaran vocabulary ini. Untuk overall mean atau mean secara keseluruhannya itu yang tidak setuju adalah 19,33, sedangkan untuk yang tidak setuju 10,33 dan untuk yang keseluruhan mean 3,14. Lanjut ke yang bagiannya, nah di sini 35% itu tadi hasil overall mean yang tidak setuju sebanyak 10,33, sedangkan untuk yang 60%-nya ini didapatkan dari hasil setuju yang sebanyak 19,33. Di atas ini menunjukkan bahwa statement dari kuesioner ataupun pertanyaan ini dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, kemampuan atau pemahaman siswa terhadap kosakata yang telah dipelajari, yaitu terdapat dari poin 1, 2, 5, 6, 7, dan 13. Dan yang kedua, kemampuan siswa dalam menerapkan aplikasi kosakata ini yang telah materi yang telah diberikan, yaitu terdapat dalam poin 8, 9, 11, 12, dan 14. Dan yang ketiga, pengaruh dari suasana kelas terdapat dalam poin 3, 10, dan
69% dari 30 siswa ini setuju dengan 4 aspek yang telah disampaikan dalam tabel yang di atas tadi. Sedangkan untuk yang 31%-nya ini siswa tidak setuju dengan aspek yang telah disampaikan dalam tabel di atas dengan kategori. I think enough for me. The next explanation will be explained by my friend. Thank you. Okay, so okay, I'm Zulantari. I will explain about student motivation. As you can see from this table, we got 3.68 as a overall mean score, and then student motivation ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada high motivation and low motivation. As you can see in this table, kalau warna ini itu merupakan low frequency, and then yang transparan itu high frequency. Next, this is the chart. From this chart, we can see, from the table above, the questionnaire, the statement in the questionnaire is divided into 6 categories. Yang pertama itu ada semangat dalam mengikuti pembelajaran, itu terdapat pada nomor 1 dan 11 di kuesioner, and then adanya hasrat dan keinginan berhasil dalam pembelajaran itu ada di dalam nomor 3, 4, 8, dan 15 di kuesioner, and then adanya dorongan dari kebutuhan dalam belajar itu ada nomor 2, 6, dan 5. Next, bawah. Setelah itu adanya reward dalam pembelajaran, ini external motivation ya, terdapat pada nomor 7 di kuesioner, and then adanya kegiatan yang menarik dalam pembelajaran itu terdapat pada nomor 10, 12, dan 14 pada kuesioner, dan terakhir itu adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan baik, itu terdapat pada nomor 13 dan 19. Jadi dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 60% dari 15 item tersebut menunjukkan bahwa siswa memiliki high motivation, and then 40% dari 15 item itu menunjukkan low motivation-nya. Dari tabel di atas juga dapat disimpulkan bahwa dari 33 siswa terdapat 84% yang setuju dengan kuesioner motivasi yang sudah dibagikan, and then sisanya 16% itu tidak setuju dari 33 siswa terhadap kuesioner motivasi. Selanjutnya, motivasi yang kami bahas itu dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Eksternal itu contohnya reward, buku, terus lingkungan yang kondusif. Selanjutnya, motivasi internal itu ada semangat dalam diri, terus juga hasrat ingin maju, seperti itu. Terima kasih. Thank you, Suli, for your explanation. The next explanation will continue Julia Ramayanti. Okay, well, good morning. I'm Julia Ramayanti. Now I will explain you the data from the third table. We get from the high and low student difficulties in learning probability view from motivation. Jadi untuk tabel ketiga ini dapat dilihat ya, di sini udah dibagi menjadi dua kategori untuk high dan low-nya. Nah, high dan low ini diperoleh dari tadi tabel yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, itu didapat dari analisa dari kuesioner yang sudah didapat. Nah, tadi kan diperoleh min-nya tuh. Nah, dari min itu dibagi lagi mana yang di atas min-nya, mana yang di bawah min-nya. Nah, untuk yang high-nya sudah di sini udah kelihatan dari share screen-nya. Ini yang kolom pertama ini pada difficulties in learning vocabulary, dan yang kedua pada student motivation. Nah, dari sini didapat overall min-nya itu 3,54. Nah, untuk selanjutnya dari tabel ini dilihat nih ada
yang low student difficulties in learning vocabulary review from motivation itu didapat 2,54 atau 36%. Nah, dari sini kan kelihatan nih kalau yang high itu lebih tinggi. Jadi the percentage of the mean score for difficulties in learning vocabulary in the high motivation category is large than the mean score for difficulties in learning vocabulary in the low motivation category as shown in the table above. Nah, jadi untuk rata-rata yang high-nya itu atau lebih tinggi, motivasinya siswa belajar vocabulary itu lebih tinggi. Nah, jadi di sini disimpulkan bahwa siswa itu memiliki dampak atau yang baik dalam mempelajari dan menguasai pembelajaran kosakata. Karena ini siswa itu termotivasi tinggi dalam vocabulary dari motivasi internal maupun eksternal sendiri. Nah, I think enough for me. The next will be continued by my friend. Thank you. Thank you, Yulia, for your explanation. Nah, dari penjelasan dari semua penjelasan ini, kira-kira dari teman-teman apakah ada pertanyaan? Selamat pagi, nama saya Sarah Markus Diki. Saya punya pertanyaan. Setelah kalian mendapatkan hasil analisis kesulitan apa saja yang dipahami dan belajar vocabulary, apa ada solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Terima kasih. Oke, thank you, Esa. Pertanyaannya akan dijawab oleh teman saya. Dijawab. Baik, terima kasih kepada Esa atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat baik. Baik, di sini saya akan menjawab solusi yang bisa kami tawarkan untuk mengatasi kesulitan pembelajaran vocabulary. Nah, di sini yang pertama itu atau
Teman saya persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya, Christina Meta. Perkenalkan, nama saya Jenderal Pinto Galing dari kelompok 2 kelas C pagi semester 6. Saya akan menjawab pertanyaan terkait keterbatasan apa yang selama ini kami hadapi selama penelitian. Di sini keterbatasan yang menurut kami alami selama penelitian yaitu kami tidak bisa turun lapangan langsung atau memantau kondisi secara langsung objek penelitian kami, karena di sini kami menggunakan kuesioner yang sifatnya kami bagikan diisi oleh mahasiswa atau responden dari pagi semester 2, yaitu yang tadi seperti saya bilang bahwa kami tidak bisa melihat secara langsung gimana kesulitan mahasiswa, khususnya mahasiswa bahasa Inggris, prodi pendidikan bahasa Inggris semester 2 terkait masalah dalam mempelajari kosakata yang dilihat dari segi motivasinya. Itu sih keterbatasan menurut kami. Bagaimana bisa dimengerti? Berarti keterbatasannya itu berarti tidak bisa tatap muka ya? Iya, karena kan sekarang ini pembelajaran dilakukan secara online, jadi kami sebagai peneliti tidak bisa turun langsung melihat situasi dan kondisi bagaimana kesulitan mahasiswa dalam mempelajari kosakata bahasa Inggris. Sangat disayangkan sebenarnya, sehingga kami sebagai peneliti tidak bisa memberikan masukan untuk mereka biar belajar vocabulary itu lebih bagus. Apakah bisa dimengerti? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Bisa dimengerti. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Galing sudah menjawab pertanyaan benar. Oke, selanjutnya the next question. Please introduce yourself. Selamat pagi, saya Christine Induyunik. Terima kasih. Thank you Christine for your question. Untuk teman yang akan menjawab, saya persilahkan. Baik, di sini saya sebelum saya menjawab pertanyaan dari Ineke, perkenalkan saya Retno Wahipalupi. Untuk pertanyaannya adalah bagaimana menciptakan suasana belajar yang bisa meningkatkan motivasi belajar dalam diri. Menurut saya, untuk meningkatkan motivasi belajar pada diri sendiri adalah kita perlu memahami beberapa hal guna mendukung pola belajar seseorang. Untuk yang pertama adalah mengenali dan memahami potensi yang ada pada diri kita sendiri. Ini kita perlu memperhatikan potensi seperti apa yang bisa mendukung kemampuan kita dalam mempelajari sesuatu dan tentunya menimbulkan rasa minat yang tinggi yang berasal dari kemauan kita juga. Untuk yang kedua adalah perlunya mengetahui gaya belajar. Ini juga berpengaruh terhadap kegiatan belajar seseorang. Dengan mengetahui gaya belajar, seseorang itu bisa menyesuaikan diri dengan materi yang ingin dipelajarinya.
Lalu untuk yang terakhir, yaitu ketiga adalah pentingnya memahami kondisi lingkungan sekitar. Lingkungan yang nyaman tentunya dapat membantu proses belajar seseorang itu menjadi lebih kondusif, serta membantu tingkat konsentrasinya dalam belajar itu menjadi lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah untuk Ineka jawabannya bisa dipahami? Bisa dipahami, terima kasih. Ya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Thank you, Retno Wahyu Palupi atas jawaban dari pertanyaan Christine. Selanjutnya, the last question. Apakah ada yang ingin bertanya lagi untuk pertanyaan yang terakhir? Halo, nama saya Richard Ray. Saya ingin bertanya, untuk kakak-kakak dan abang-abang, menurut kakak-kakak dan abang-abang, bagaimana cara kalian meningkatkan motivasi siswa yang kurang tertarik dalam pelajaran tersebut? Bagaimana Oke, cara terima kasih. Oke, Baik, thank you, terima Richard. kasih. Pertanyaannya akan dijawab oleh teman saya. Saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Saudara Richard atas pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi cara mengatasi siswa kurangnya motivasi ya dalam belajar? Oke, yaitu dengan adanya kegiatan yang menarik dalam pembelajaran. Nah, kenapa? Nah, karena yaitu kita nih sebagai guru harus mengadakan kegiatan yang kreatif supaya siswa merasa senang dan termotivasi dalam kegiatan pembelajaran kayak gitu. Nah, kreatif yang seperti apa sih? Nah, saya akan berikan beberapa contoh nih. Yang pertama yaitu dengan menggunakan metode dan kegiatan yang beragam, pembagian peran, diskusi, membuat kelompok kecil dan lain-lain yang lebih bervariasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu menciptakan suasana kelas yang kondusif. Nah, kita cenderung mendukung siswa dalam belajar, terutama pelajaran yang diminati oleh siswa. Nah, kemudian yang terakhir yaitu membuat tugas yang lebih menantang namun realistis dan sesuai. Nah, realistis di sini pengertiannya yaitu bahwa standar tugas yang kita berikan itu cukup berbobot untuk memotivasi siswa dalam menyelesaikan tugasnya dengan sebaik mungkin dan juga sesuai dengan minat mereka sehingga mereka akan merasa termotivasi untuk mengikuti pelajaran kita. Sekian, bagaimana Saudara Richard, apakah mengerti? Bisa, Kak. Boleh tambah lagi, nak? Banyak sih, tapi itu salah satu. Ini yang mau ditambahkan pertanyaan atau bagaimana? Kalau misalnya kan kita ini mau mendapat siswa ini dari kita bisa nak menambah motivasi dalam vocabulary atau nambah motivasi dalam belajar melalui curriculum. Bisa, ya bisa. Nah, misalnya kita juga sebagai guru nih, kalau misalnya dalam pelajaran ya, kita bisa memberikan mereka sebuah video, misalnya dari YouTube, kita dan itu ada videonya. Nah, yang tentunya itu vocabulary itu udah kita tampung terlebih dahulu, kita lihat dulu ini sesuai nggak untuk pelajaran gitu. Bagaimana? Baik, Kak. Terima kasih, Kak, jawabannya. Ya, Baik, Moderator. terima kasih atas penjelasan dan pertanyaan dari
pertanyaan, dan thank you for your attention and your question. From itu, say thank you. Waduh. Sama. Sedikit